Um, Halo semuanya, kelompok kami, saya bernama Diah, lalu yang kedua ada Melisa. Kami telah membuat satu buah permainan yang telah kami konsep sendiri yang bernama Consequences. Nah, latar belakang kenapa kami membuat game ini adalah yang pertama itu, jika kita melihat permainan ular tangga ya, yang pada umumnya yang sudah ada, kita pernah mainkan pasti semua dari kalangan anak SD, SMP pasti udah pernah mainin yang namanya ular tangga. Nah, ular tangga sendiri itu buat buat anak-anak yang pada umumnya sekarang kan sudah zaman gadget. Nah, di gadget udah zaman gadget ini semua kan eranya digital. Nah, permainan seperti permainan papan ular tangga dan lain-lainnya itu mulai mulai bagaimana ya? Mulai ditinggalkan oleh anak-anak SD sendiri. Nah, dari sini kita membuat ular tangga yang mungkin dirasanya dulu untuk anak-anak kurang menstimulasi pikiran mereka, kita modif lagi menjadi permainan yang lebih menarik dari sebelumnya. Lalu tujuan untuk mengembangkan ini ya yang pasti pertama untuk mengasah kemampuan dari anak-anak itu sendiri. Kemampuan di sini apa? Uh, Pasti banyak. Yang pertama adalah ya jika mereka kalah, mereka harus bisa menerima kekalahan. Dan yang lainnya juga jika pun menang, anak itu juga pasti harus bisa dan tidak menjadi angkuh. Dan yang kedua juga berkaitan dengan poin kedua yaitu kreativitas sendiri. Nah, di sini kreativitas yang diasah adalah berada pada permainan ini sendiri dan nanti anak ini sendiri akan dituntut untuk membuat sebuah mendeskripsikan sebuah ciri-ciri dari suatu benda ataupun hewan atau binatang yang nantinya akan menjadi yang nantinya akan mengasah kreativitas mereka dalam mendeskripsikan sebuah barang. Lalu yang ketiga, untuk memberi pelajaran bahwa apapun langkah yang diambil ada konsekuensinya. Kenapa permainan ini dinamakan consequences? Karena konsep dasar dari permainan ini sendiri itu jika satu pemain melemparkan dadu dan menjalankan pionnya, dari hal yang dilakukannya itu pion akan berada di sebuah kotak dan di kotak itu tidak siapapun tidak akan tahu apa yang terjadi dan dia harus bisa mengambil konsekuensi tersebut dan menghadapinya. Lalu selanjutnya bahan yang digunakan untuk permainan ini yang pertama adalah pastinya papan. Papan ini digunakan sebagai bahan dasar dari permainan ini. Di dalamnya terdapat hampir mirip seperti ular tangga yang nantinya akan ditunjukkan dan ada beberapa tambahan lagi dari kita sendiri agar permainan menjadi menarik. Lalu yang kedua yang pastinya adalah dadu untuk menambah kesan randomisasi dari permainan ini. Jadi tidak ada yang dapat memutuskan mereka jalan berapa petak. Yang kedua juga ada pion yang menjadi tanda bahwa di mana pemain berada pada saat permainan itu. Terus yang keempat ada kartu. Kartu ini nanti akan digunakan menjadi sebuah tantangan tersendiri untuk pemain yang mengandung konsekuensi gitu. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Melisa. Selanjutnya cara bermain. Ya, yang pertama seperti ular tangga pada umumnya, pemain mengocok dadu. Lalu yang kedua, pion dijalankan sesuai dengan jumlah dadu yang didapat. Yang ketiga,
Ketika pion melewati sebuah kotak yang memiliki tanda tanya, maka akan mengambil kartu pengetahuan di mana nanti memilih di antara tema yang ada di kartu tersebut, yaitu benda, hewan, buah, sayur, serta ada transportasi. Nah, ketika si pemain berhenti di sebuah kotak yang memiliki tanda tanya, dan dia sudah memilih, semisal pemain tersebut memilih kartu benda, maka nanti pemain tersebut akan menebak benda apakah yang dijelaskan ciri-cirinya oleh teman lain selain si pemain yang berhenti di kotak tanda tanya. Jadi, misal ada 4 orang. Yang satu itu sudah berhenti di kotak tanda tanya, maka yang 3 itu akan home pimpa dan memutuskan siapa yang akan memberi tebakan kepada si pemain yang berhenti di kotak tanda tanya tersebut. Yang keempat, jika tidak bisa menjawab, maka si pemain wajib mengambil kartu hukuman. Tetapi jika bisa menjawab, maka pemain mengambil kartu reward. Perkiraan harga. Untuk permainan ini dibanderol sekitar harga 35.000. Lalu selanjutnya, ini untuk poster permainan ular tangga tersebut. Nah, ini adalah poster dari permainan papan ular tangga tersebut. Dapat dilihat bahwa di situ terdapat kotak yang memiliki tanda tanya. Nah, kotak ini nanti yang akan jadi misteri bagi para pemain. Ini adalah kartu dari kartu reward dan kartu hukuman. Untuk kartu yang pertama dengan tanda bulat di silang merah itu artinya stop. Yang berarti jika pemain mendapatkan kartu tersebut, maka pemain tidak dibolehkan untuk bermain dalam satu putaran. Lalu yang kedua, kartu reverse. Kartu reverse berarti jika pemain mendapatkan kartu tersebut, maka permainan wajib berganti. Jadi berganti seperti ini. Semisal urutannya A, B, C, maka jika ada salah satu pemain yang mendapatkan kartu tersebut, maka urutannya dirubah menjadi dari belakang. Jadi D, C, B, A. Seperti itu. Terus yang ketiga itu kartu reward, yaitu boleh mengembalikan lawan ke start. Jadi jika pemain mendapatkan kartu itu, maka kartu tersebut dapat digunakan atau tidak digunakan. Jika digunakan, maka si pemain tersebut memilih lawannya siapa yang akan dikembalikan ke start. Yang kedua, bermain 2 kali. Bermain 2 kali itu seperti gini. Semisal pemain mendapatkan kartu tersebut, maka pemain wajib bermain 2 kali. Jadi dia menjalankan pionnya sebanyak 2 kali. Tetapi tetap harus mengocok dadu terlebih dahulu. Yang keempat, bebas menuju kotak manapun. Jika si pemain mendapat kartu tersebut, maka pemain bebas untuk menuju kotak manapun yang dia mau. Yang kelima, bertanya teman. Kartu ini digunakan untuk ketika salah satu pemain berada di kotak tanda tanya dan si pemain mempunyai kartu bertanya teman, maka jika si pemain bingung dalam menjawab teka-teki yang diberikan oleh temannya, dia boleh menggunakan kartu tersebut untuk bertanya kepada temannya. Jadi dia diperbolehkan untuk bertanya teka-teki tersebut jawabannya apa kepada temannya. Lalu yang terakhir, melempar ke teman. Nah, jika si pemain mendapat kartu ini, maka jika dia berhenti di kotak tanda tanya, si pemain bebas melempar pertanyaan
kepada temannya siapa yang akan menjawab teka-teki tersebut. Jadi si pemain yang berhenti di kotak tanda tanya tadi akan terbebas dari teka-teki tersebut dan digantikan oleh teman yang dilemparkan. Nah, selanjutnya ini adalah kartu dari tema-tema yang ada untuk disebutkan ciri-cirinya. Jadi ada tema hewan, tema buah, tema transportasi, tema sayur, dan tema benda. Diharapkan nanti anak-anak yang bermain permainan ini untuk bisa berkreasi tentang tema-tema tersebut. Jadi bisa satu orang dengan yang lainnya bisa berbeda. Mainan ini akan terus dijalankan. Mungkin salah satu alasan kami untuk membuat ini juga karena anak-anak pastinya butuh kehidupan sosial yang mumpuni, terutama jika di era digital saat ini kan kebanyakan komunikasi secara virtual, dan sedangkan dengan papan ini juga anak-anak dapat berinteraksi satu sama lain. Nah, di sini juga kami ingin sekali untuk mengembalikan interaksi anak-anak yang seperti dulu, yang tidak sedikit-sedikit gadget. Nah, dengan ini ya kami harapkan mereka bisa mau berinteraksi dengan satu sama lain. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kurangnya kami terima kasih.